jiwa raga kami. Horas, kami dari kelompok Numero uno. yang beranggotakan Nama saya Dayang Davalia Isafia Safitri. Nama saya Donna Agnisia. Nama saya Salurul Pasha. Nama saya Maria Elizabeth Jensin. Nama saya Nurul Nafaka. Nama saya Nabila Alia Musmita. Nama saya Tarta Siombing. Nama saya Dwi Mahendra. Nama saya Daniel. Nama saya Muhammad Rantis Yaksa. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Oke teman-teman, sekarang kita bagi tugasnya ya. Ada yang pegang video, ada yang pegang artikel, ada yang buat laporan, sama buat poster. Sayangi, lihat dari jauh, rasa sayangi. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro, honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Keberagaman ini tuh bikin aku lebih kayak terbuka dan jadi lebih ngerti dan menghargai tentang adanya perbedaan. Kami dapat saling belajar satu sama lain. Yang tertentu dari selera makan mereka contohnya. Bahasa tuh berbeda arti gitu. Jadi tuh kita jadi mengalami kesusahan saat bicara yang kadang bikin kita salah paham. Jadi bahasa-bahasa yang tidak dimengerti ini kadang tuh suka bercampur-campur dan akhirnya lupa gitu. Rasanya kurang saja memberikan ruang yang wadah yang damai gitu, wadah yang sangat terbuka dan transparan, tidak membeda-bedakan. Yang paling pemersatu semua orang nih. Game. Budaya dan suku ini akan kayak bisa ditingkatkan untuk menjadi sebuah topik atau menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan di kemudian hari. Kampus tuh bisa buat setiap mahasiswa pakai bahasa Indonesia. Indikar sebenarnya itu udah cukup baik, cuman mungkin bisa ditingkatkan lagi. Penelitian yang dilakukan ini berguna ya untuk mengukur tingkat toleransi di Universitas Tanjung Pura khususnya ini. Semoga untuk kedepannya dari penelitian ini juga dapat terwujud nilai toleransi yang baik di Universitas Tanjung Pura ini agar kita dapat berteman untuk melakukan kegiatan kita dengan damai dan tentram. Ya, untuk hambatannya sih yang pasti susahnya ngatur waktu ya, karena kan kita mencari narasumber dari prodi yang berbeda, dari fakultas yang berbeda juga, dan dimana jadwal kuliah kami dan mereka itu berbeda ya, jadi kami harus mengatur waktu untuk bertemu sama mereka gitu. Nah, hambatan saya sama proses pengerjaan itu dimana saya harus membagi waktu saya di kampus dan di rumah, karena saat saya sudah pulang ke rumah saya harus fokus untuk membantu urusan keluarga juga, jadi mungkin biasa waktunya lebih terbatas daripada di kampus. Untuk saya sendiri, hambatan yang saya alami selama pengerjaan tugas ini adalah keterbatasan sinyal yang berada di kosan saya, jadi agak sedikit sulit di situnya. Untuk hambatan yang menurut saya alami itu adalah penyesuaian waktu saat kita bersama atau ingin bertemu dengan responden kita, yang dimana tuh dia kan pasti beda fakultas dan juga beda jam kuliah. Nah, jadi itu kita harus menyesuaikan jam-jam kita untuk bertemu dengan dia. Untuk hambatan dan tantangan untuk saya sendiri mungkin di manajemen waktu ya, karena saat ini saya aktif di suatu kepanitiaan yang cukup besar, tapi gimana caranya saya bisa membagi waktu antara organisasi tersebut dan prioritas saya yaitu tugas kuliah tersebut.
Hambatan yang saya alami selama menjalankan tugas yaitu ketika wawancara saya harus memastikan dan membagi waktu saya untuk menyesuaikan wawancara saya bersama responden saya yang ada di Fakultas Hukum. Hambatan saya ketika saya ingin merespon jawaban dari dia, saya kesulitan untuk menanggapinya. Hambatan yang saya alami, rumah saya itu lumayan jauh dari rumah narasumber. Yang saya alami yaitu karena saya mengikuti suatu kepanitiaan, saya hanya memiliki waktu di malam hari untuk menyelesaikan tugas saya. Nah, biasanya saya yang mengerjakan merapikan hasil dari teman-teman saya. Nah, oleh karena itu saya biasanya harus menelpon mereka pada malam hari agar tidak terlambat dalam pengumpulan tugas ini. Pesan saya, semoga penelitian kami bermanfaat untuk kedepannya. Indonesia, negeri kepulauan yang kaya akan ragam budaya, suku, dan bahasa, adalah contoh nyata bangsa multikultural. Keberagaman ini bukan sekedar perbedaan, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita dalam harmoni, seperti yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari di Universitas Tanjung Pura. Mahasiswa dari berbagai latar belakang belajar, tumbuh, dan berkolaborasi bersama. Toleransi, kerjasama, dan kesetaraan menjadi nilai utama yang memperkuat persaudaraan di antara kita semua. Setiap perbedaan bukanlah penghalang, melainkan menjadi jembatan untuk saling memahami dan memperkaya pengalaman.